Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai materi barisan dan deretnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa supaya dikasih kelancaran dan kemudahan serta keberkahan untuk pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, rekan-rekan semua, kita kembali lagi nih pada pertemuan sekarang, yaitu membahas mengenai barisan dan deret. Dimana di sini Bapak seperti biasa akan menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya itu, dimana kompetensi dasarnya itu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Di mana di sini ada indikator pencapaian kompetensinya itu mengidentifikasi konsep barisan aritmatika dan deret aritmatika, menggunakan pola barisan aritmatika, menentukan sisipan dan suku tengah, dan yang terakhir itu menggunakan pola deret aritmatika. Seperti biasa ada pertanyaan dari Bapak. Soalnya mengenai barisan dan deret aritmatika itu sudah kita pelajari ya dulu di SMP gitu ya, bagi yang udah pernah. Kita akan membahas mendalaminya lagi di sekarang gitu ya, di SMA. Itu ada pertanyaan dari Bapak, barisan bilangan itu apa ya? Payo, barisan bilangan. Kalau arti kata barisan aja, berarti teratur ya. Berarti bilangan, berarti teratur bilangannya gitu ya. Nah, di sini Bapak ada penjelasannya itu barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Ya, jadi diurutkan itu ada aturannya gitu ya. Nah, sekarang masuk ke materi yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa ya, Pak? Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Di sini ada Bapak ya diwarnai gitu ya, suku sebelumnya itu selalu sama. Selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu sama, selalu sama. Pak masih bingung Pak seperti apa nih? Bapak kasih gambarannya. Nah, di sini Bapak punya bilangan di sini tuh ada 3, 5, 7, 9, 11, 10. Nah, ini tuh semuanya itu adalah suku-suku barisannya gitu ya. Yang ini tuh yang 3, 5, 7, 9, 11, 13 tuh ini tuh barisan sukunya. Dan kalau di barisan aritmatika tuh diibaratinnya itu adalah U1 gitu ya. U semua itu. Dan ini tuh U1-nya tuh 3, U2-nya tuh 5, U3-nya tuh 7, U4-nya itu 9, U5-nya itu 11, U6-nya itu 13, dan selanjutnya itu UN itu ya. Banyak-banyaknya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, di sini barisan. Barisan di sini itu hitungan adalah barisan dengan selisih suatu suku itu dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Jadi kita lihat antara 3 ke 5 itu selisihnya berapa ya? Ya 2 kan ya. Bisa dari sini tuh dari 5 ke 7 juga sama. Kita ini aja 7 kurangi 5 2, 9 kurangi 7 semua, dan semuanya juga ke sini tuh sama. Jadi terbukti ya bahwa pada barisan aritmatika itu sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Di sini kita lihat ya kebukti itu selalu sama itu ya 2. Di sini itu selisihnya tuh. Sehingga di sini dalam selisih itu kita dapat menentukan namanya itu beda. Beda itu dari mana Pak? Ditentuinnya gitu. Nah, kita lihat di sini U2 dikurangi U1 itu bisa kita dapatkan beda. Terus U3 dikurangi U2, terus U4 dikurangi U3 sampai semuanya UN dikurangi UN kurangi 1 sama dengan beda. Jadi kita bisa nentuinnya itu beda gitu ya. Dari barisan ini tuh dapat menentukan bedanya tuh. Pasti sama kalau barisan aritmatika itu. Soalnya dari pengertian juga selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama.
Nah, kita refleksikan dulu ya. Nah, di sini kan bedanya itu 2 ya. Nah, di sini Bapak ada contoh. Yuk, tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. Nah, coba ini bedanya berapa ya? Nah, di sini kan ada barisannya itu 16, kan itu 20, 24, 28, 32, 36. Bedanya berapa? Ya, bedanya itu 4 ya. Kita gini aja. Jadi U2 dikurangi U1 berarti 20, dikurangi 16 itu 4. Ya benar. Jadi bedanya itu adalah 4. Selanjutnya ini ada bilangannya itu 3, negatif 2, negatif 7, negatif 12, negatif 17, negatif 22, dan seterusnya. Nah, pertanyaan Bapak, bedanya itu berapa ya? Ayo coba. Ya benar, bedanya itu 5, negatif 5 ya. Negatif 5. Jadi sini U2 dikurangi U1 berarti negatif 2, dikurangi berarti negatif 5 itu 5. Jadi 3 itu ya. Nah, ini ya mengenai beda gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini sekarang menentukan suku ke n barisan aritmatika. Ada yang sudah baca gitu ya mengenai rumusnya itu untuk n-nya. Nah, di sini Bapak gak bakal kasih rumus secara langsung gitu ya. Kita cari-cari rumus dulu lah. Dari mana asal rumus tersebut tuh, datangnya dari mana gitu. Yuk, kita cari dulu ya asal muasalnya. Nah, di sini jika U1 sama dengan A, berarti setiap A itu ya sebenarnya itu U1 juga gitu ya. Jadi kalau dalam soal tuh pengibaratannya itu dengan A. Dan nah, untuk mencari bedanya itu U2 dikurangi A sama dengan B, atau U2 dikurangi U1 sama dengan beda gitu ya, mencari bedanya itu. Nah, jadi di sini tuh untuk mencari bedanya itu maka U2 sama dengan A ditambah B. Jadi kita ini aja ya, U2 itu sama dengan ini yang negatif A ini ya, kita pindah ruasin aja jadi plus gitu ya. Jadi U2 sama dengan A ditambah B. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya lagi U3 dikurangi U2 sama dengan B, bedanya itu ya. Nah, ketika kita refleksikan lagi jadi U3 aja gitu, maka U3 sama dengan U2 ditambah B, bedanya. Nah, dari sini bisa gak Pak? Di sini Bapak yang ngambil U2-nya itu kan udah ada di sini tuh, A ditambah B, dirubah gitu ya. Jadi U2-nya itu A ditambah B, maka A ditambah B jadi 2B. Iya, jadi 2B ya. Ini. Nah, masih bingung Pak? Nah, tenang. Bapak akan jelasin lagi. Yuk lanjut. U4 dikurangi U3 sama dengan B. Maka nah, kita akan mencari U4-nya. U4-nya di sini tuh ketika negatif. U3 dipindah ruasin maka jadi plus gitu ya. Maka U4 tuh dapat kita cari itu U3 ditambah B, yang dimana U3 di sini tuh nih, udah ada A ditambah 2B. Berarti U4 tuh sama dengan A ditambah 3B. Terus juga sama untuk U5 gitu ya, di sini tuh nih. Ditambah ini berarti U5 tuh sama dengan A ditambah 4B. Terus ini, nah dari sini tuh kita dapat UN sama dengan UN dikurangi UN itu 1 sama dengan B, bedanya itu. Bapak masih bingung Pak? Nih, di sini Bapak kasih contoh ya. Kasih contohnya tuh gini. Diketahui ketika kita menyerahkan suku ke N, diketahuinya tuh U10 sama dengan berapa gitu. Udah aja ya untuk materinya itu kita bisa cari dengan A ditambah 9B. Soalnya dari sini gitu ya, pasti dikurangi lagi gitu ya. Nah, dari sini kita dapat melihat U10 itu sama dengan A ditambah 9B. Oh, berarti Pak, ada pengurangan gitu ya. 10-nya tuh dikurangi, jadi 10 itu dikurangi 1. Berarti jadi 9B di sini tuh Pak. Iya, berarti ya kita dapat rumusnya tuh ini gitu. Asal muasalnya itu untuk mencari kenapa bisa jadi 9B itu nih ke sini. Jadi UN-nya itu
Dan untuk mencari sukunya itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B bedanya. Nah gini ya. Sebenarnya itu bisa cara lebih cepat gitu ya, lebih cepat daripada ini gitu sebenarnya tuh. Soalnya kan ketika kita ditanya U10 berapa, berarti otomatis aja A ditambah 9B. Kalau U8 berapa, berarti A ditambah 7B. Langsung aja, sama juga ke sini gitu ya. Nah, maka ini kita temukan ya asal muasal rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikurang kurungnya dikali B. Untuk selanjutnya agar lebih mudah memahami, Bapak di sini yuk kita bareng-bareng bahas soal. Nah, bahasan soal 1 di sini. Bunyinya itu rumus suku ke N, barisannya itu di sini tuh ada angkanya itu ya 1, 4, 7, 10 dan seterusnya adalah penyelesaiannya di sini ya. Yang perlu diperhatikan ketika tadi ya, sesuai dengan pengertian yang mengenai barisan aritmatika itu, syaratnya itu, konsepnya itu harus ada suku pertama untuk dapat menyelesaikannya itu. Yang kedua tuh beda barisannya. Nah, kita lihat dari sini. Kita bisa nentuin langsung ya mengenai beda tuh tadi itu U2 dikurangi 1 itu ya. Nah, di sini. Dan A-nya itu, nah A-nya itu U1-nya udah ada 1 gitu ya. Dan bedanya itu ketika bedanya itu U2 dikurangi U1 sama dengan 4 dikurangi 3, 4 kurangi 1, 3 itu ya. Nah, ditanyakannya itu UN-nya tuh gitu ya, suku ke N-nya itu berapa? Masukin aja dengan rumusnya itu kan UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Maka A-nya itu kita akan masukin aja gitu ya, substitusikan aja. Dengan UN-nya itu 1 ditambah N dikurangi 1, 3. Ya, selanjutnya 1 ditambah 3N dikurangi 3N sama dengan 3N dikurangi 2. Nah, untuk bahasan soal kedua di sini. Soal kedua bunyinya itu suku ke-28 barisan aritmatika ini. Di mana di sini itu 17, 14, 11, 8 adalah berapa ya? Nah, seperti biasa untuk penyesuaiannya itu kita perlu perhatikan itu suku pertama terus beda barisan lagi. Kalau yang tadi itu dia awalnya itu angka kecil ya ke besar, kalau ini mah besar ke kecil. Nah, di sini berarti ada pengurangan gitu ya. Berarti untuk suku pertamanya itu 17 dan untuk suku keduanya itu kan 14, selanjutnya juga. Nah, bedanya itu 14 kurangi 17 berarti ya 3 gitu ya. Ini udah ada ya. Nah, selanjutnya ketika sudah gini, ketika ditanyakannya itu U28 gitu ya. Suku ke-28 itu berapa? Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali B, di mana A-nya itu dimasukkan dengan 17 dan B-nya itu negatif 3. Nah, bisa langsung aja gitu gini. Soalnya sama aja gitu ya. Maka langsung aja A-nya itu kan 17, B-nya itu negatif 3. Jadi, nah 17 tambah 27 dikali negatif 3. Maka 27 dikali negatif 3 berapa? Ya 81 ya, negatif 81. 17 setelah ini 17 dikurangi, kalau ini kan perkaliannya operasi di mana perkalian negatif itu bakal negatif. 17 kurangi 81 berarti hasilnya itu negatif 64. Maka didapat gitu ya. Jadi hasilnya itu U ke-28 sama dengan negatif 64. Nah, ini ya untuk pembahasan soal kedua. Bapak masih punya soal lagi nih untuk barisan aritmatika. Soal selanjutnya itu mengenai soal ketiga itu pembahasannya itu. Di sini bunyinya soal itu pada barisan itu disini itu 8, 19, 30, 41 dan seterusnya. Bilangan 327 merupakan suku ke. Nah, gimana Pak kalau ada soal yang gini? Sama seperti tadi ya. Gimana gitu harus ada yang diperlukan itu suku pertama dan beda barisan. Nah, di sini suku pertamanya itu 8 dan bedanya itu 19 kurangi 8 gitu ya.
Nah, kita bakal udah dapat gitu ya. Dan untuk UN-nya tuh di sini tuh udah ada, diketahui 327. Gitu ya. Berarti langsung saja kita ditanyakan itu N-nya. Berarti langsung saja ya ke rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N dan kemudian itu dikurangi 1 dikali B. Maka UN-nya itu kan udah ada 327, A-nya udah ada 8, B-nya juga udah ada 11. Kita masukin aja. Nah, 327 sama dengan 8 kita melakukan N dikurangi 1 dikali 11 gitu ya. Nah, setelah itu operasikan aja gitu ya, perkalian di mana 11 kali N berarti 11N gitu ya. Di sini negatif 1 dikali 11 negatif 11 gitu. Nah, setelah ini tuh kita lihat lagi di sini ada angka 8 dan negatif 11. Kita bisa operasikan langsung gitu ya. Jadi negatif 3 tambah 11N. Nah, ketika sudah gini, kita lihat lagi di sini negatif 3, di sini 327. Nah, kita bisa pindah ruaskan aja gitu ya. Negatif 3 ini pindah ruas ke sini berarti jadi positif gitu ya. Berarti 327 ditambah 3 tuh 330. Ini ya, 330 gitu ya. Nah, setelah 330 di sini kan 11N, maka N-nya itu sendiri di sini tuh 330 dikurangi dibagi 11 tuh 11N ya. Nah, di sini tuh 330 tuh dibagi 11 tuh sama dengan ya hasilnya 30. Jadi jawabannya tuh pada barisan soal yang ini tuh bilangan 327 merupakan suku ke N-nya itu 30, suku ke 30 gitu ya. Nah, untuk bahasan soal keempat, di sini bunyinya itu suatu barisan aritmatika memiliki U1-nya itu sama dengan negatif 25 dan U5-nya itu sama dengan negatif 5. Pertanyaan itu suku ke-13 barisan tersebut adalah, oh Pak, ini agak bingung nih Pak, gimana caranya Pak? Nah, sebenarnya itu seperti yang tadi ya, dimana untuk barisan aritmatika itu sangatnya itu dimana yang kita perlukan itu sama juga ya, itu harus ada diketahui itu suku pertama. Di sini untuk suku pertamanya itu udah ada ya, U1-nya itu sama dengan negatif 25, udah ada ya gitu. Nah, yang selanjutnya itu beda barisannya. Oh Pak, di sini gak ada beda barisannya, itu langsung U5 aja Pak. Gimana caranya? Tenang, kita ketahui aja ya di sini menggunakan negatif U5-nya itu negatif 5. Yang ditanyakannya itu U13, suku ke-13 gitu ya. Cara penyelesaian itu untuk mencari bedanya itu sama seperti yang tadi ya. Kita gunain aja rumus yang ini nih. Nah, yang dimana kita tuh robahnya itu kan dimana itu rumusnya ini tuh UN sama dengan A ditambah dengan kurung N dikurangi 1 dikali B. Kita robah aja UN-nya itu dengan ini U5 gitu ya. Nah, kembali lagi ke tadi, ke langkah yang tadi yang Bapak udah sampaikan, dimana U5 itu bisa kita itu dengan A sama dengan U5-nya itu sama dengan A ditambah 4B. Nah, ini langsung aja gitu ya. Nah, dimana U5-nya itu di sini kan negatif 5, A-nya itu negatif 25 ditambah 4B. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ketika udah gini, kita lihat lagi. Ini negatif 5 gitu ya, sama dengan negatif 25 ditambah 4B. Negatif 25 ini bisa kita pindah ruaskan gitu ya. Jadi kalau di sini awalnya itu ini itu negatif, ketika pindah ruas itu jadi positif gitu ya. Jadi ini negatif 5 ditambah 25 sama dengan 4B. Nah, kita bisa operasikan langsung ya. Maka hasilnya tuh 20 gitu ya, sama dengan 4B. Nah, di sini untuk mencari nilai B itu berarti B itu sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, kita udah ketemu nih bedanya itu. Berarti udah memenuhi yang kita perlukan tuh. Suku pertamanya udah ada. Negatif 25 itu ya, A-nya tuh. Dan beda barisnya itu udah ada B5. Nah, yang ditanyakan itu di sini langsung aja ya kita eksekusi untuk suku ke-13-nya itu. Kita lihat lagi nih di sini U13. U13 tuh bisa kita Bapak sebutin lagi ya. U13 sama dengan A ditambah apa? 12B. Nah, benar. Ini ya. Nanti setelah ini gimana? Langsung aja masukin aja ya, ketika A-nya itu negatif 25 ditambah 12B dan B-nya itu di sini tuh bedanya tuh 5 gitu ya. Di sini ketika ini 12 kali 5 60. Nah, sama dengan 25 ditambah 60 sama dengan 35. Jadi
hasilnya itu udah ada yang ketemu 35. Nah selanjutnya itu mengenai sisipan dan suku tengah. Oke. Di sini kita bahas dulu mengenai sisipan. Sisipan di sini tuh atau bahasa ini itu interpolasi ya. Kalau bisa kita menyisipkan berarti memasukkan gitu ya. Dimana di sini ya rumusnya itu B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 dibagi K ditambah 1, atau U2 dikurangi U1 itu kan beda ya, atau B aksen sama dengan beda dibagi K tambah 1. Nah, di sini misalkan contohnya itu ya diketahui aritmatika di sini mereka itu angkanya itu 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Tentukan barisan aritmatika barunya gitu ya. Nah, kita langsung aja ya masukin aja gitu. Di sini penyelesaian yang diketahuinya itu dimana A-nya itu kan udah U1-nya tuh udah ada kan ya. 1, U2-nya juga udah ada, berarti bedanya itu 7 dikurangi 1 6 gitu ya, udah ada. Dan K-nya juga udah ada di sini tuh dua suku berurutan. Maka di sini ketahuinya ya. Kita lihat. Nah, N-nya itu 4, di sini N-nya itu 4. Gitu di sini ketahuinya itu ya. Nah, lanjut kita nih langsung ke rumus B aksen sama dengan beda dibagi K ditambah 1, di mana bedanya itu 6, K-nya itu tadi 2 ya, berarti 6 bagi 2 ditambah 1 3, berarti 6 bagi 3 aksennya itu sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya itu barisan aritmatikanya baru itu adalah seperti ini nih. Yang tadi itu di mana di sini itu 1, 7, 13, 19. Ketika udah ada aksennya itu disisipkannya itu 2, berarti 1 ditambah 2 3, jadi tambah 2 5, 7, nah ini ya seperti ini ya, tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 12 tambah 2 15, 15 tambah 2 17, 17 tambah 2 19. Nah ini ya maksudnya sisipan tuh. Ya selanjutnya kita akan membahas mengenai suku tengah atau UT. Rumusnya itu di sini itu 2UT sama dengan A ditambah suku ke N atau UT ini sini ya, suku tengahnya itu setengah kali A ditambah suku ke N. Misalkan di sini Bapak ya punya nih biasanya itu ya aritmatikanya itu di sini itu 1, 5, 9, 13, 17. Dimana kan A1-nya itu udah ada ya, U1-nya itu sama dengan 1, N-nya itu 5, ini jumlahnya itu 5. Dan rumusnya tuh kita masukin aja gitu, meskipun di sini tuh kita udah tahu gitu ya untuk suku tengahnya tuh pasti di sini tuh 9, tapi kita buktikan aja ya. Itu sama dengan setengah kali 1 tambah 17 berarti 18 bagi 2 sama dengan 9. Kebukti ya untuk ininya bahwa suku tengahnya itu 9. Nah sekarang lanjut kita mengenai materi deret aritmatika gitu ya, dimana di sini Bapak akan menjelaskan mengenai konsep serta pembahasan soalnya ya. Di sini deret aritmatika. Deret aritmatika itu apa ya Pak? Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Di sini ya Bapak udah kasih warna, berarti di sini itu identiknya itu jumlah suku-suku dari barisan aritmatikanya itu. Mana sifat-sifat dari deret aritmatika di sini Bapak dapat ya di sini. Dimana untuk ganjil sebuah suku gitu ya. Misalkan itu ada 3 suku ya. 3 suku dulu, di mana U1, U2, U3 gitu ya. Di mana U2-nya itu sama dengan A, di mana U1-nya itu A dikurangi B, dan U3-nya itu A ditambah B. Nah, di mana U3-nya itu sama dengan U2 sama dengan dikurangi U2 sama dengan U2 itu dikurangi U1 gitu ya. Di sini itu ya. Berarti kalau Bapak ambil nih U3 ditambah U1 berarti sama dengan kan ini pindah ruas gitu ya. Di sini berarti U3 tambah U1 itu sama dengan 2 U2 gitu ya. Nah, tambah bingung, biar nggak bingung di sini Bapak ada contoh ya, misalkan U5 itu sama dengan 20. Ada soal seperti ini ya, berapa U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7. Berapa ya Pak? Gimana caranya? Nah, di sini dengan aja ya, di sini tuh tulis lagi kembali U3, U4, U5, U6, U7. Di sini ya, di tengahnya itu kan ini tuh ganjil ya. Di situ nah, U5-nya itu kita fokuskan di tengahnya itu sebagai A. Berarti U4-nya itu A dikurangi B dan U3 itu A dikurangi 2B seperti yang tadi yang ini.
dimana U6-nya juga sama, A ditambah B, U7-nya juga A ditambah 2B. Nah, dari sini kita lihat nih, untuk U4 kalau ditambah dengan 6 berarti 2A. Ini juga sama, U3 kalau ditambah dengan U7 itu 2A. Jadi gini ya, U3 ditambah U7 itu sama dengan 2A, U2 ditambah U6 sama dengan 2A juga, sama seperti yang ini ya. Berarti ketika dijumlahkan, berarti hasilnya itu sama dengan 4A. Nah, ini udah 4A ya. Sekarang di sini U5-nya itu kan di sini tuh A. Berarti ditambah A. U5-nya itu kan sama dengan A. Berarti 4A ditambah A sama dengan 5A. Jadi untuk menjawab soal ini tuh udah aja gitu ya, seperti ini. 5A sama dengan 5. Di sini hanya itu kan udah ada 20. Berarti 5 dikali 20 100. Ya, di sini ya mengenai deret matematika tuh mengenai rumusnya gitu ya. Di sini untuk lambangnya tuh Sn itu adalah jumlah suku ke n, atau di sini ya bisa disebutnya itu jumlah suku 1 sampai dengan jumlah suku ke n gitu ya. Nah, di sini untuk bentuk umumnya itu ya jumlah suku ke n itu di sini itu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan suku ke n. Sementara untuk rumus umumnya itu adalah jumlah suku ke n sama dengan setengah kali n dikali 2 ditambah dalam kurung n dikurangi 1 dikali beda itu b, atau jumlah suku ke n sama dengan n per 2 dikali a ditambah jumlah suku ke n, jumlah suku ke n nya gitu ya. Nah, dimana keterangannya itu di sini, Sn nya itu jumlah suku ke n, n nya itu banyaknya suku, a nya itu suku pertama, b nya itu beda, un nya itu suku ke n gitu ya. Nah, tanpa pikir panjang di sini Bapak biar lebih jelasnya di sini Bapak punya soal gitu ya. Bunyinya gini, tentukanlah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11, 16, 21. Di sini udah diketahui ya bahwa jumlah suku itu Sn itu 10. Sementara di sini kan udah diketahui ya untuk suku ke-1-nya tuh 11 gitu ya, U1-nya itu, dan U2-nya itu 16 sini. Jadi kita itu bisa nentuin bedanya itu ya. Penyelesaiannya itu di sini diketahui U1 sama dengan A sama dengan 11 dan bedanya itu 16 kurangi 11 ya 5, atau 21 dikurangi 16 5 juga gitu ya. Nah, setelah ini gimana Pak? Nah, di sini ditanyakannya tuh jumlah suku itu ke 10. Jumlah suku pertama itu ke 10. Berapa ya? Udah aja masukin aja ke rumus di sini ya. Di mana rumusnya itu jumlah suku ke n sama dengan setengah n kali 2 kali a ditambah n dikurangi 1 dikali b. Di mana n-nya itu di sini kan udah ada 10 nih. A-nya juga suku pertama itu udah ada 11. N-nya juga 10 dan bedanya itu 5. Maka nah ini setengah dikali 10 kali 2 kali 11 ditambah 10 kurangin 1 kali 5. Di sini kita operasikan aja langsung ya. 10 setengah dikali 10 berarti 10 bagi 2 5, 2 kali 11 22, 10 kurangi 1 9, 9 kali 5 45 ya. Jadi gini ya. Nah, setelah itu kita operasikan di mana 22 ditambah 45 itu sama dengan 67. Berarti 67 kali 5 sama dengan 335. Jadi jawabannya itu ya dari soal ini tuh jumlah suku pertama itu 10-nya itu adalah 335. Tuh ya. Di sini Bapak punya bahasan soal ini yang terakhir ya, soal yang kedua itu mengenai gabungan. Di sini Bapak nemunya tuh soalnya tuh ini gitu ya. Di sini bunyinya itu diketahui deret aritmatika 2, 5 ditambah 8 ditambah 11 tambah dan seterusnya. Itu tentukannya itu pertanyaannya tuh jumlah suku ke n atau n gitu ya. Yang kedua tuh pertanyaan itu rumus jumlah suku pertama. Yang ketiga tuh jumlah 20 suku pertama. Penyelesaiannya tuh gimana Pak? Nah, kita ketahuinya aja gitu ya. Pertama tuh ketahuinya tuh kita tuh bisa udah tahu ya untuk U atau A nya tuh 2. Untuk bedanya tuh 5 dikurangi 2 gitu ya, atau 8 kurangi 5 atau 11 kurangi 8 udah ada 3 gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, saya mengenai pembahasan soalnya itu di sini tuh tadi tuh pertanyaannya tuh yang pertama tuh coba untuk menjawab pertanyaan pertama tuh
rumus suku ke N atau UN gitu ya. Nah, adik-adik peserta didik mengenai mengingat lagi rumus suku ke N itu tadi itu apa ya? Ya UN gitu yang menggunakan UN di sini ya udah diketahui ya untuk satunya itu 2, bedanya itu dengan 3. Nah, UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1, beda. Dimana di sini A-nya itu kan 2 ditambah N itu belum ada nih. Udah aja tanda di sana dikurangi 1. Nah, bedanya itu 3. Nah, setelah ini gimana Pak? Persikin aja gitu ya. 3 dikali N, 3N, 3 kurangi negatif 1, negatif 3. Maka di sini itu sama dengan 2 sama 3N kurangi 3. Nah, setelah itu kan kita bisa operasikan lagi nih 2 sama negatif 3. Maka hasilnya itu 3N kurangi 1. Nah, udah kejawab nih pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini pertanyaan itu rumus jumlah N suku pertama. Jumlah, kalau ada kata jumlah gini berarti otomatis jumlah suku ke N, SN. Kita gunain aja rumusnya itu SN sama dengan setengah kali N dikali A ditambah suku N. Nah, di sini kita tahu kan setengah kali N, A-nya itu kan udah ada 2. Dan UN-nya itu dari mana Pak? Suku N-nya itu ini aja. Nah, berkaitan ya antara pertanyaan 1 ke 2. Setelah ini gimana Pak? Ya setengah N 2 ditambah 3N kurangi 1. Setelah ini setengah N. Nah, ini kita bisa operasikan gitu ya. Kita operasikan gitu ya. 2 ditambah 3N kurangi 1 tuh jadi 3N ditambah 1. Nah, setelah itu nah ini udah kejawab ya. Jadi untuk SN-nya itu setengah N ditambah 3N tambah 1. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ketiga gitu ya. Pertanyaan ketiga tuh di sini tuh tadi tuh jumlah 20 suku pertama. Jumlah berarti sama juga ya. Kita gunain SN gitu. Di sini ya. Tapi kita gunainnya tuh di sini yang ini dari ini langsung gitu ya. Jadi setengah N 3N tambah 1. Maka sama dengan nih. Kita udah ada ya N-nya itu kan 20. N-nya 20 langsung aja S-nya itu 20 berarti setengah kali 20 3 kali 20 tambah 1 berarti 20 nih dibagi 2 berarti 10. 3 kali 20 60 berarti sini ya. Nah, sama dengan 10 kali 61 ini ya kan, ini 60 ya tambah 1 61. Maka 10 kali 61 610. Jadi untuk pertanyaan ini tuh semuanya itu ini ya. Dimana untuk jawaban pertanyaan ke-1 tuh 3N kurangi 1 untuk rumus suku ke N nya tuh, dan jawaban pertanyaan kedua tuh jumlah suku ke N pertama tuh setengah N kali 3N ditambah 1, dan yang terakhir itu jumlah 20 suku pertama tuh S jumlah suku ke-20 nya itu adalah 610. Ini ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya mengenai pembahasan barisan aritmatika dan deret aritmatika. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa memikirkan rekan semua, adik-adikkan semua juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu materi untuk pembelajaran ini. Terlebih lagi, mohon maaf ya ada kelupaan dari Bapak itu ya di sini. Saya maafkan. Ya, cahaya bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.